Pagi hari ini, selamat pagi teman-teman, 2016. Selamat pagi Pak Yuswa Hafid yang ikut serta dalam kegiatan hari ini. Mohon kameranya bisa ditampilkan sebentar Pak Hafid. Mungkin sedang sambil ngajar itu Pak Hafid. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan semacam pelatihan gitu, pelatihan untuk mempersiapkan draft artikel jurnal hasil penelitian. Ini merupakan rangkaian dari sosialisasi yang kita selenggarakan sekitar 2 minggu yang lalu. Acara akan berlangsung kurang lebih 1 jam, kemudian ditambah dengan tanya jawab. Kemudian khusus untuk bimbingan saya itu akan saya tagih draft artikel ilmiah yang akan kita submit ke akun Trello yang beberapa hari yang lalu sudah saya instruksikan untuk diinstal atau diaktifkan oleh teman-teman seperti itu. Nah, itu Pak Hafid sudah nongol. Di mana Pak Hafid? Posisi di mana Pak Hafid? Kok sepertinya di kampus? Oh ya, mute, nggak apa-apa. Baik, sebelum masuk ke rangkaian acara, untuk kelancaran acara pagi hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja ya, Mas, Mbak. Langsung saja kita mulai. Saya akan menjelaskan tentang penyusunan artikel hasil penelitian menjadi artikel jurnal. Mungkin materi ini sudah banyak Anda ketahui gitu, browsing-browsing di internet maupun melihat tutorial-tutorial di YouTube. Namun ketika saya mengoreksi artikel itu tetap masih saja ada yang tidak sesuai dengan atau belum, bukan tidak ya, belum sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan artikel jurnal. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang kita ulang-ulang terus gitu. Mungkin nanti akan sedikit saya sesuaikan dengan kebutuhan di prodi kita, prodi PTIK, bagaimana mendeliver skripsi menjadi sebuah draft artikel jurnal. Nah, ini saya mohon izin share screen. Seharusnya ini ada Indonesia Raya ya, Mas. Tapi nanti diedit aja lah. Kemarin masih ada gambarnya atau? Yang saya share yang mana nih, Mas? Yang screen atau yang bawahnya? Biar bisa semua itu. Nggak usah bolak-balik stop share. Yang atas ini ya. Nah, ya. Oke, slide-nya sudah terlihat ya. Nggih, sampun, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Sebelum masuk ke materi, ini saya coba memetakan beberapa kendala-kendala penulisan artikel ilmiah yang selama ini dialami oleh mahasiswa PTIK. Ini sebetulnya ini bukan angkatanmu ini dari angkatan-angkatan sebelumnya 13, 14, 15. Kalau angkatanmu saya memang belum pernah meminta kuesioner untuk ini karena kemarin baru kuesioner untuk sosialisasi ya. Setelah saya simpulkan, nah ini mungkin kurang lebih sama ini. Saya juga setiap tahun selama 3 tahun ini mengambil angket dari bimbingan saya 13, 14, 15.
mereka itu kurang lebih masalah-masalahnya ada di sini. Yang pertama tidak memiliki waktu menulis. Maksudnya tidak memiliki waktu, mereka itu sudah nulis skripsi, kok harus nulis jurnal lagi seperti itu. Kurang lebih sama ya. Mesti kamu berpikiran seperti itu. Wah, aku nulis skripsi, nulis jurnal lagi. Kemudian berkembang ini paradigma yang penting lulus seperti itu. Iya enggak? Mesti seperti itu. Kemudian yang ketiga sulit menulis ulang sebuah skripsi dalam format jurnal. Sebetulnya ini salah persepsi sebetulnya. Sebetulnya sama sekali tidak sulit, apalagi yang skripsinya tebel sekali itu ya. Itu seharusnya mudah saja mereka meringkas ke dalam format jurnal asal mengikuti kaidah-kaidah yang ada di template jurnal tersebut atau aturan penulisan jurnal tersebut. Kemudian berikutnya adalah kesulitan memahami referensi ketika mendapatkan referensi, mendapatkan sebuah sumber-sumber yang banyak gitu, mengolahnya menjadi sebuah literatur review ternyata sangat sulit. Apalagi yang bahasanya bahasa Inggris tingkat tinggi. Kebetulan penulisnya dari native gitu, dari Inggris beneran atau Australia atau Amerika. Biasanya kalau artikel-artikel dari Jepang itu kan relatif mudah dipahami ya. Jepang, Taiwan, Cina. Kalau pengalaman mereka, pengalaman kakak kelasmu, itu seperti itu. Kalau menemukan artikel yang penulisnya bukan native English, itu mereka masih bisa paham. Kalau ketemu artikel yang penulisnya dari Inggris, nah itu mereka sedikit kesulitan. Kemudian selain sulit memahami, mereka juga sulit menulis dalam bahasa asing. Akhirnya ketika menemui problem ini, mereka akhirnya pakai senjata terakhir, Google Translate. Nah, Google Translate ini sebetulnya yang paling malas sekali mengoreksi itu adalah artikel yang diolah menggunakan Google Translate. Saya yakin dosen-dosen lain pun seperti ini, kasusnya sama. Karena bukan tidak ada waktu ya, tapi begini, beliau-beliau termasuk saya itu akan kesulitan juga memahami tulisan bahasa Indonesia yang ditranslate menggunakan Google Translate, kemudian dibaca tanpa dilakukan proofreading, itu akan sulit sekali dipahami, kurang lebih seperti itu. Untuk yang ini, tipsnya mudah saja, tulisanmu itu jangan dikopas begitu saja dari skripsi, tapi disederhanakan, bahasanya disederhanakan menggunakan unsur kalimat ini, SPOK, SPO atau SPOK, baku. Bahasanya tidak usah dewasa ini, perkembangan teknologi, bla bla bla, Google Translate-nya bingung itu. Saya yakin Google Translate-nya pasti bingung. Kecuali kalau kamu langsung to the point menjelaskan ke bahasa-bahasa baku, subjek, predikat, objek, keterangan, itu akan enak sekali menerjemahkan ke Google Translate. Nah, kemudian kendala yang terakhir adalah ini, belum mengetahui manfaat menulis artikel ini ke depannya. Mungkin yang lulus mau jadi pegawai bank itu ya ini kurang bermanfaat memang. Yang lulus mau jadi kalau programmer masih bermanfaat. Mau jadi sales gitu. Nah, itu memang tidak menemukan manfaat di sini. Tapi kalau yang ingin menjadi guru, studi lanjut, ingin jadi pegawai BUMN seperti itu, kalian akan terlatih membuat penalaran logis, kemudian mentransfer penalaran tersebut ke dalam sebuah laporan yang ilmiah, komprehensif, yang ada kaidah-kaidahnya, ada urutan-urutannya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa saya sebut bisa dipertanggungjawabkan? Karena di situ ketika kamu menulis, ada referensi-referensi yang kamu rujuk. Kamu rujuk beneran, referensinya juga betul-betul ada.
kamu review, kemudian kamu kritisi, dan kamu membuat kontribusi di situ, di tulisannya tadi kamu buat kontribusi bagaimana supaya hal ini berkembang gitu, berkembang jadi sesuatu yang lebih baik. Nah, kemampuan itu akan berguna ketika kamu memiliki pekerjaan yang ada jenjang karirnya, guru, dosen, supervisor di perusahaan, pegawai BUMN, eh, jabatan fungsional di Pemda seperti itu akan eh, sebetulnya tidak kamu dapatkan di kuliah ini. Teori-teori itu, misalnya kamu pemrograman jaringan komputer itu sebetulnya tidak melatih pola pikir yang sangat kritis seperti ini. Beda ketika kamu menulis artikel jurnal. Walaupun yang paling kerasa manfaatnya guru dan dosen ya, tapi eh, saya yakin yang bekerja di sektor-sektor yang ada jenjang karirnya, kemampuan-kemampuan seperti ini itu akan berguna. Apalagi yang mau mencari beasiswa. Nah, ini sedang musim-musimnya beasiswa ya ini. Mungkin ada yang lulus sekitar Desember gitu, kemudian Februari 2021 itu ada pembukaan mahasiswa baru pasca sarjana dimanapun itu. Nah itu biasanya sekitar Januari, Februari itu ada pendaftaran ya. Di situ salah satu syaratnya pernah membuat artikel ilmiah. Lah kalau kamu tidak pernah menulis, terus tiba-tiba pengen S2 itu kaget nanti. Oh ternyata ada syarat seperti ini. Nah itu kendala-kendalanya. Kemudian wah itu yang paling atas itu paradigma yang penting lulus. Nah itu sudah harus mulai dihilangkan. Karena kalau kamu yang penting lulus, kamu tidak ada, mohon maaf, tidak ada bedanya dengan mahasiswa pada umumnya. Padahal sekarang SNDT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar kompetensi lulusan itu salah satunya harus mampu menghasilkan karya ilmiah. Prodi kita kebetulan yang cukup ini ya, cukup strict gitu, cukup memperhatikan hal ini sehingga mewajibkan yang mau daftar sidang harus submit dulu seperti itu. Ya enggak? Kalau informasi yang saya terima seperti itu. Dan tradisi itu akan kita teruskan. Kalau di zaman Pak Agus itu koordinator skripsinya Pak Ari itu sudah menerapkan seperti itu. Nah sekarang kaprodinya adalah Pak Cucuk yang sangat aktif untuk internasionalisasi dan koordinator skripsinya dipindah tugaskan ke saya akan meneruskan tradisi yang sudah dibangun oleh Kaprodi dan koordinator skripsi sebelumnya. Khususnya bimbingan saya tidak keberatan ya. Siap ya, nulis gampang kok. Saya yang banyak kesibukan seperti ini, itu 1 tahun bisa menghasilkan paling tidak 2. Walaupun artikel, ya bahasa anak mudanya artikel sak-sae gitu. Tapi walaupun sak-sae ya tetap mengikuti kaidah penulisan sehingga dia bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dikembangkan oleh peneliti-peneliti berikutnya. Jadi kamu yang tidak sesibuk saya harusnya juga bisa membuat paling tidak 1. Kemarin sudah pernah buat laporan kritis PPL ya. Itu sebetulnya bisa jadi karya tulis juga. Kemudian proposalmu ini, misalnya begini, kamu pengen lulus November gitu ya, ini sasi apa ini? September, Oktober, November, oh sorry nggak sempat, Desember, terus di situ syarat sidangnya harus submit sementara datamu belum jadi, solusinya bagaimana? Ya udah proposalmu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah literatur review itu, cukup sampai di situ literatur review, disubmit dalam proceeding biasanya. Proceeding, kalau proceeding internasional terlalu sulit ya proceeding nasional. Itu saya yakin sudah diterima seperti itu.
Kurang lebih seperti itu kendala-kendalanya. Nah, saya akan lanjutkan materinya ke ciri-ciri paper ilmiah. Paper ilmiah adalah seperti ini, laporan hasil riset lebih disukai bersifat empiris, namun saya tambahkan, namun jika belum ada hasil risetnya, itu literatur review pun diterima. Karena literatur review itu juga hasil riset. Riset apa? Risetmu mengumpulkan literatur itu juga termasuk proses riset. Jadi kamu mengumpulkan literatur, literaturnya dikumpulkan dengan metode apa ya, terserah, metode sistematik atau metode bibliometrik atau scientometrik. Yang paling mudah itu yang sistematik. Nah, itu sudah merupakan langkah-langkah riset, jadi diterima juga. Kemudian ciri berikutnya adalah isinya orisinil. Nah, ini yang membedakan dengan laporan PPL. Mungkin saya sering cerewet begitu ya, pada saat konsul pra proposal itu, artikel skripsi saya seperti ini. Mungkin ada saya merespon dengan kasar gitu, ini seperti laporan PPL, tolong diganti. Nah, itu karena saya tidak menemukan orisinalitas di situ. Orisinalitas itu salah satu ciri-ciri orisinalitas adalah bagaimana dia menyebutkan rekam jejak penelitian yang relevan, rekam jejak penelitian yang disebutkan atau yang pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian di situ dijelaskan gap-nya di mana. Jadi orisinalitas itu saya pernah itu baca gitu, browsing-browsing ketika nyusun skripsi S1, browsing-browsing di internet bagaimana atau contoh menuliskan orisinalitas gitu. Pernah nggak sengaja nemu di sebuah universitas gitu, saya sudah lupa, yang pasti bukan UNS. Itu orisinalitasnya seperti ini, penulisnya menuliskan dalam sebuah paragraf. Penelitian ini benar-benar asli loh, seperti itu. Saya belum pernah dikerjakan oleh peneliti lah, seperti itu kira-kira betul apa salah? Salah ya seperti itu ya. Salah, dia tidak menyebutkan penelitian yang relevan. Jadi nanti akan kita bahas di bawah, harus menyebutkan penelitian relevan, kemudian dari penelitian relevan tersebut semacam direview gitu, boleh review mendukung, boleh review menyanggah. Yang review menyanggah malah berpotensi menjadi kebaruan, misalnya algoritma certainty factor untuk menentukan kemungkinan paparan COVID pada hasil tes swab. Nah, kamu tidak setuju dengan algoritma certainty factor. Kalau menurut saya lebih cocok fuzzy logic gitu, teori yang lebih lama. Ya udah tulis saja, itu menjadi sebuah kebaruan. Nah, itu ada hubungannya dengan ini, menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Nah, karena isinya literatur review, dia mengandung informasi yang sebanyak mungkin. Maksudnya adalah merujuk sumber yang mirip-mirip gitu, yang ada hubungannya, yang relevan, tapi sebanyak mungkin, sebanyak mungkin. Tapi ketika menuliskan ke laporan, dia menggunakan kata-kata sedikit mungkin. Jadi kalau ada artikel ilmiah, introduction-nya sampai 5 halaman, isinya cuma 2 halaman, nah itu sepertinya belum termasuk artikel ilmiah. Kurang lebih seperti itu. Terutama yang bimbingan saya, bab 1 itu, pendahuluan. Nah itu kalau kamu merujuk ciri paper ilmiah, berarti pendahuluanmu tidak usah panjang-panjang. 2 halaman saja cukup. 2 halaman atau 1,5 halaman ketika dia sudah apa namanya, menyebutkan masalah, usulan solusi, kemudian solusi yang diusulkan, kemudian hipotesis, 4 paragraf itu sudah bagus sekali. Ini kalau yang skripsi loh. Karena di bawahnya masih ada rumusan. Nah, kalau di paper ilmiah, pendahuluan dan rumusan itu biasanya digabung. Dia tidak berdiri sendiri-sendiri. Nanti saya tunjukkan contohnya, artikel saya.
Struktur umum seperti ini, judul, abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode, hasil, diskusi, kesimpulan. Berarti pendahuluan ini kalau skripsi bab 1 ya, bab 1, kemudian landasan teori ini bab 2, metode ini bab 3, hasil dan diskusi ini bab 4. Loh kok dipisah, Pak, di artikel jurnal? Ya biasanya seperti itu, untuk mengangkat ini. Jadi hasil itu dipaparkan sendiri, kemudian diskusi dibuat subsection sendiri. Kalau di skripsi biasanya digabungkan bab 4. Kemudian kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini tidak sedikit, terutama jurnal yang berkualitas gitu, yang bereputasi, di kesimpulan dia biasanya menunjukkan ini future box atau saran atau penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, seperti itu. Kita mulai dari judul. Nah, judul adalah abstraksi tertinggi dan pengenal pertama dari sebuah makalah. Karakteristiknya adalah hemat kata, tidak memberi peluang misinterpretasi, miskonsepsi gitu. Cukup menjelaskan esensinya. Jadi itu contoh judul-judul yang kurang bagus seperti itu. Persepsi mengenai pemakaian public figure dalam pemasaran kartu kredit. Pengaruh pemakaian public figure dalam meningkatkan pemasaran kartu kredit. Nah, itu dari bukunya Budiono ya, itu saya ambil. Saya akan ambil contoh dari produk kita. Misalnya penerapan penerapan discovery learning dalam pembelajaran desain grafis untuk materi apa di SMK Negeri 9 Banyudono, misalnya seperti itu. Judulnya bagus nggak itu? Nggak bagus ya. Dia yang pertama dia sebut merek SMK Negeri 9 Banyudono. Kemudian penerapan itu kalau dia penerapan harusnya isinya nanti juga menceritakan proses-proses penerapan. Lah kok judulnya penerapan, isinya evaluasi ya seperti itu. Biasanya terpancing ke situ. Kemudian tentang apa tadi? Subjek atau tempat penelitian itu tidak perlu disebutkan di judul. Itu disebutkannya di metode saja atau bahkan tidak usah disebutkan. Biasanya seperti itu. Kalau disebutkan malah biasanya ter-reject. Kemudian abstrak. Nah, abstrak itu isinya ini. Isinya biasanya satu paragraf. Ada yang berbentuk 3 paragraf, tapi jarang sekali jurnal yang abstraknya 3 paragraf. Biasanya satu paragraf, isinya masalah, solusi, kebaruan, kemudian hasil. Kemudian isinya adalah menjustifikasi dari pentingnya masalah untuk diselesaikan. Jadi yang diangkat adalah kamu menemukan masalah ini sangat penting untuk diselesaikan gitu. Tapi jangan menuliskan seperti itu. Misalnya Mas Suki ya, misalnya membuat firewall di perangkat Raspberry Pi. Jangan menulis seperti ini. Raspberry Pi sangat penting untuk diberi atau dipasang sebuah firewall. Nah itu semua orang juga sudah tahu. Jadi nulisnya seperti ini mungkin. Raspberry Pi banyak digunakan sebagai perangkat IoT. Nah, dalam penelitian-penelitian yang relevan, serangan cyber mulai masuk ke perangkat IoT. Bahasanya disesuaikan ya, nanti ini saya contoh aja. Belum ditemukan metode pengamanan perangkat IoT yang menangani banyak klien sehingga diperlukan sebuah konfigurasi keamanan dari sisi traffic control menggunakan firewall. Nah, seperti itu sebetulnya sudah menjelaskan bahwa masang firewall di Raspberry Pi itu sangat penting. Jadi tidak perlu disebutkan
Raspberry Pi penting loh untuk dipasangi firewall. Masalahnya adalah pentingnya itu kenapa? Nah, itu perlu dijelaskan lebih lanjut. Seperti Mas Febri dan Mbak Iren, greenhouse penting loh untuk diberi apa namanya smart farming. Nah, seperti itu juga kurang tepat. Kamu ceritakan kondisi greenhouse itu bagaimana, misalnya butuh dikontrol oleh dari jarak jauh, kemudian bagaimana cara mengontrolnya, salah satunya dengan metode smart farming yang memanfaatkan sensor-sensor bla bla bla. Nah, itu sudah jadi sebuah justifikasi sendiri. Ada baiknya di akhir abstrak itu menjelaskan manfaat dari penelitian. Sekitar 1-2 kalimat. Jadi setelah hasil gitu ya, hasil penelitiannya bagaimana, manfaatnya apa. Misalnya ditemukan hasil bahwa game based learning meningkatkan pembelajaran jaringan komputer, misalnya seperti itu. Kemudian kamu simpulkan, jadi game based learning dengan model ini tepat untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran jaringan komputer, contohnya seperti itu. Kemudian abstrak maksimal harus 250 kata. Kalau menurut saya 200 kata saja. 250 kata masih terlalu panjang. Pendahuluan sekarang, pendahuluan isinya urgensi penelitian yang menceritakan itu mengapa penelitian perlu dilakukan, kemudian banyaknya penelitian yang relevan, kemudian apa yang belum diketahui mengenai topik-topik yang ada di penelitian tersebut, apa yang belum dilakukan. Ini nanti saya langsung tunjukkan contoh milik saya dulu saja, ini saya skip dulu. Nah, kemudian pendahuluan juga sebaiknya itu menjelaskan ini, state of the art. State of the art itu bahasa Indonesianya kebaruan, ya. Sampai di mana pemahaman orang atau peneliti terhadap masalah yang sedang dihadapi ini. Jadi pentingnya adalah menunjukkan pemahaman tersebut. Kemudian setelah menunjukkan state of the art, di paragraf bawahnya ada hipotesis yang mendasari penelitian tersebut. Nah, ini biasanya kalau deskripsi kan dipisah tuh ini, pendahuluan terus hipotesis ada di beberapa gitu. Kemudian tujuan dan rumusan itu biasanya juga dijadikan subbab. Kalau di artikel jurnal dia jadi satu, tidak kemana-mana seperti itu. Jadi satu di pendahuluan. Kemudian landasan teori isinya seperti itu. Penelitian relevan, kemudian teori-teori yang relevan, terutama yang ada hubungannya dengan judul. Jadi penelitian relevan itu isinya itu, sub-isinya menjelaskan mengapa harus memasukkan penelitian relevan tersebut di landasan teori, kemudian menuliskannya dalam bentuk argumentatif style, bukan definisi deskriptif. Mas Febri, saya minta tolong sambil di screenshot ya, Mas. Aku sempat screenshot ini, partisipannya itu loh. Sampai mana tadi? Menuliskan dalam bentuk argumentatif style, bukan definisi deskriptif. Jadi misalnya kamu bikin skripsi tentang apa ini kayak virtual lab, cloud computing. Itu isinya bukan virtual lab adalah cloud computing adalah karakteristik cloud computing langsung, itu bukan seperti itu. Walaupun di skripsi perlu ya seperti itu, tapi di jurnal jangan kamu kopas lagi, jangan sama persis, tapi tuliskan apa hubungan virtual lab itu dengan judul yang kamu tulis di atas. Misalnya virtual lab
adalah bla bla bla, wis titik sedikit saja tambahi terusnya. Perlunya membuat virtual lab di masa pandemi adalah bla 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 bla. Kemudian virtual lab mendukung pembelajaran jarak jauh dengan bentuk bla 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 bla. Nah, di situ semua sitasi akan main. Jadi eh, setiap pernyataan yang kamu tuliskan di landasan teori bab 2 itu harus ada eh, sitasinya, bukan di akhir subtopik. Kalau di skripsi kan seperti itu, misalnya minat belajar, nulis panjang lebar, terus di paling bawah sendiri baru ditulis citasinya menurut siapa gitu kan. Nah kalau di jurnal itu sekitar 3 sampai 4 kalimat dia sudah harus ada citasinya. Kemudian berisi teori-teori yang relevan, terutama yang ada hubungannya dengan judul. Jadi tidak semua teori yang di skripsi dimasukkan. Misalnya kemarin saya punya bimbingan namanya Mas Murti Haji. Dia membuat video tutorial IoT. Di skripsinya lengkap sekali, dia nulisnya lengkap sekali. Tapi di jurnalnya dia cuma membuat sampai ke tahap pengembangan media. Ya evaluasinya tidak dimasukkan ke jurnalnya, cukup sampai ke pengembangan medianya saja, tidak semua bagian dituliskan seperti itu. Nah, kemudian ada bagian ini juga perlu dijelaskan di landasan teori di sebuah jurnal. Kadang ada yang menuliskannya di mana tadi pendahuluan, kadang ada jurnal yang mewajibkan penulisan ini di landasan teori. Kalau di jurnal kita sendiri kebetulan IJ itu ya, Indonesian Journal Informatic Education, itu pernyataan ini tidak ada subtopiknya, tapi sebaiknya dimasukkan ke introduction. Setelah introduction langsung metode gitu kan, teman-teman yang sudah nulis di IJ itu kan seperti itu, tidak ada landasan teori, karena memang template-nya seperti itu. Nah, ini harus dimasukkan ke introduction, jangan malah dihilangkan, nanti tidak kelihatan itu, tidak kelihatan ini jurnalnya mengandung kebaruan atau tidak jadi nggak kelihatan. Jadi menjelaskan itu what are the connection between your work and the work of other. Jadi dia menjelaskan hubungan penelitianmu dengan penelitian-penelitian yang kamu review. Kemudian setelah menjelaskan hubungan, itu menjelaskan perbedaannya, distinction between penelitianmu dengan penelitian yang lain. Kemudian setelah menunjukkan perbedaan, itu perbedaan utamanya apa? Nah, dari situ bisa ditarik perbedaan utama ini apakah dia memperkuat penelitian yang sudah ada atau dia menyanggah dengan membenarkan hal yang akan dia lakukan itu. Membenarkan tapi sifatnya ilmiah seperti itu. Jadi sanggahan ilmiah. Karena menurut saya begini, menurut si A meneliti seperti ini, saya meneliti seperti ini berdasarkan hasil yang ditemukan oleh si A, namun saya menggunakan teorinya si B. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Boleh aja seperti itu. Kemudian bagian metode isinya adalah subjek, respondennya siapa, subjeknya siapa. Nah, di sini kamu menyebutkan SMK Negeri 9 Banyudono, itu enggak apa-apa. Tapi biasanya cukup SMK Negeri, kelas berapa, gitu aja. Kemudian instrumen isinya ya instrumennya instrumen apa aja. Tapi nggak usah memasukkan ini. Kadang ada yang di jurnalnya memasukkan uji validitas, semuanya dimasukkan ke situ. Langsung hasil akhirnya aja uji validitas itu. Nggak usah misalnya bikin instrumen dengan bentuk soal pilihan ganda gitu ya. Ada 50 soal. Dari 50 soal yang 30 tidak valid. Nah itu tabelnya jangan dimasukkan ke jurnal. Cukup disebutkan aja dari berapa soal yang valid, berapa soal yang tidak valid.
Kan biasanya seperti itu, pengalaman yang konsul dengan saya sudah ada sekitar 10 orang lebih seperti itu, mulai dari angkatan 13, 14, 15. 16 alhamdulillah tidak ada yang menuliskan seperti itu atau belum ada. Mudah-mudahan mudah-mudahan tidak seperti itu formatnya. Sebetulnya sah-sah saja, cuma kalau kalau dibaca itu terkesan sebuah data yang penting, padahal itu kan nggak penting. Nanti reviewernya malah bertanya-tanya, lah ini datanya nggak valid sedemikian banyak kok dimasukkan, berarti penelitiannya nggak valid. Nah itu malah celaka nanti kamu. Kemudian setelah menunjukkan data collection, metode data analisisnya bagaimana? Nah ini kamu lebih paham ini, seperti uji validitas, uji gain, uji signifikansi, kurva satu jalur, one way ANOVA itu, one two way ANOVA, itu kamu slide kuliahmu statistik masih lengkap ya. Kalau saya ingatnya hanya beberapa saja. Yang uji efektivitas gitu-gitu saya masih ingat, uji hubungan itu loh, lah itu kan variabelnya banyak sekali. Nah, itu yang kuantitatif. Nah, kalau yang R&D itu cukup ceritakan itu saja, skenario pengujian prototipenya. Misalnya bikin website, skenario pengujiannya uji fungsional, pakai black box testing, standarnya ISO misalnya, ceritakannya sudah di situ. Kemudian pengujian berikutnya menggunakan TAM, biasanya seperti itu. Di gambar bagannya, langkah-langkahnya bagaimana, udah cukup. Metode isinya cuma seperti itu. Metode yang baik paling cuma satu halaman, tapi isinya lengkap. Kemudian hasil dan diskusi hanya berisi temuan, data disajikan dalam tabel dan gambar secara menarik. Ada yang perlu saya tambahkan ini tanpa rumus. Kalau ada rumus-rumus, itu memasukkan, kembalikan ke bab 3 atau metode. Nah, masih banyak di sini yang jurnalnya di bagian hasil dan diskusi itu masih memasukkan rumus. Sebetulnya fungsinya apa tuh rumus itu? Hanya untuk validitas teori saja toh. Jadi, nah ini yang banyak main dengan rumus kan Mas Alan nanti. Nah, rumusnya itu memasukkan semua ke metodologi, baik di jurnal maupun di skripsi. Jadi tinggal di bab 4 maupun hasil dan diskusi di jurnal, itu tinggal ngitung rumusnya saja, tinggal insert saja, substitusi dari data ke rumus, sudah tidak usah bahas rumus lagi. Kebetulan pendahulumu banyak sekali yang rumusnya ditulis lagi. Nulis lagi, tapi malah tidak ngisi datanya, malah menceritakan ulang rumusnya. Nah itu yang bikin penelitiannya ngoreksinya lama. Nanti masuk ke dosen, suruh ganti itunya, balik lagi. Kemudian formatting ulang. Akhirnya kan terkesan lama, padahal kita itu sebetulnya pengennya simple saja. Simple itu singkat, tapi datanya ada semua gitu loh. Datanya sudah memang benar-benar digunakan. Tidak bertele-tele, muter di sini nulis rumus lagi, tapi malah ngitungnya kurang detail. Ya ngitungnya saya tidak menyalahkan ngitungnya sih, yang menjalankan proses perhitungan kan kamu. Kita percaya aja. Yang dipermasalahkan adalah ini rumus ditulis detail sekali, tapi ketika pas dihitung tidak sedetail ketika menuliskan rumus. Ya udah, mending rumusnya tulis sekali aja. Kemudian ada isi diskusi sekarang. Isi diskusi, menyajikan itu, mengomentari data yang kamu tuliskan tadi, temuan yang orisinil menjadi kekuatan penelitian ini dibanding penelitian yang dirujuk sebelumnya, dibanding penelitian lain. Nah, penelitian lain ini harus dirujuk sebelumnya loh, tidak bisa kamu nulis ini ngomong penelitian saya lebih baik dari
Misalnya kamu buat sistem operasi Android next generation. Di hasil dan diskusi di sini kamu cerita bahwa Android ini lebih baik dari Android sebelumnya, Android 10 gitu. Tapi kamu tidak merujuk Android 10 sebelumnya, tidak menceritakan apa atau fitur-fitur unggulan dari Android 10, tahu-tahu kok sudah ngomong punya saya lebih bagus dari Android 10. Nah, itu tidak bisa yang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dia menuliskan kelemahan-kelemahan penelitian atau batasan. Nah, ini batasan itu atau kalau di jurnal itu limitation ya. Limitation itu kalau di jurnal social science saya enggak tahu. Kalau di jurnal informatik, engineering dan ilmu-ilmu yang serumpun dengan kita. Kalau yang murni education saya juga belum terlalu mendalami ya. Kalau yang informatik, engineering sama vokasi-vokasi seperti itu, biasanya di diskusi itu malah menunjukkan kelemahannya. Jadi ketika meneliti ini harapannya begini, tapi ternyata hasilnya seperti ini. Nah, itu masuk ke kelemahan, tapi tidak menjadi masalah karena kelemahan itu tidak menggagalkan ini, tidak menggagalkan hasil dari apa namanya penelitianmu. Jadi ya hambatan-hambatan saja, menceritakan hambatan-hambatannya. Kalau di skripsimu batasan masalah itu loh. Apakah misalnya kamu membuat load balancing ya, bandwidth management menggunakan Linux, tapi ternyata batasan masalahnya seperti ini, bandwidth maksimal hanya 10 Mbps. Apakah itu menggagalkan skripsi? Kan tidak loh. Yang penting kan ditulis. Saya mengujinya menggunakan lingkungan yang bandwidth-nya dibatasi sekian Mbps. Kemudian, nah itu contohnya seperti itu. Nah ini satu contoh lagi untuk yang bidang pendidikan. Nah, nanti saya tunjukkan artikel saya. Masih draft, belum jadi, tapi ada kelemahannya seperti itu. Misalnya efektivitas pembelajaran bla 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 untuk pelajaran apa gitu. Sebelum penelitian itu hasilnya ujiannya 50, 60. Setelah penelitian jadi 90, 100 gitu. Itu sebetulnya mohon maaf ketok sekali ngarange. Kalau dilakukan beneran, sebetulnya naiknya ya tidak segitu, paling 70, 75 dari 60 ya, dari 60 ke 70, 75 itu sudah bagus sekali. Sudah bisa dikatakan berhasil. Tapi saya baca-baca di draft yang sudah-sudah, yang dulu-dulu, kok seperti itu gitu loh. Jadi sebelum pretestnya 40, setelah pretest 100. Nah itu pembacanya kan jadi berpikir seperti ini. Wah ini berarti sebelum anak-anak UNS datang meneliti di situ, tiap hari murid-murid di situ ulangannya nilainya segitu. Gawat juga ya. Jadi tuliskan apa adanya. Misalnya tadinya pretestnya sekian, jadi sekian. Atau ketika tes itu menggunakan standarmu gitu. Misalnya kamu ngajar di SMK 2. Sorry, kamu ngambil data di SMK 2. Di SMK 2 nilainya rata-rata sekian. Ketika kamu masuk ke situ penelitian, kamu jangan menggunakan standar nilai di situ. Kamu melakukan pretest menggunakan instrumenmu sendiri. Kemudian nanti ketika setelah pretest terus post-testnya juga menggunakan standar penilaian post-testmu. Bisa jadi lebih bagus, jauh, bisa jadi sama saja. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, ini pelanggaran etika penelitian. Yang pertama adalah fabrikasi data. Fabrikasi data itu datanya buat ya, tidak meneliti di sebuah SMK, tapi dia membuat data di situ. Kemudian
falsifikasi data itu adalah pemalsuan. Misalnya uji fungsional sebuah website. Websitenya ketika diuji banyak menu yang nggak jalan. Kemudian dia ngomongnya jalan seperti itu. Nah itu termasuk salah satu falsifikasi data. Kemudian yang terakhir adalah plagiarisme. Plagiarisme. Nah ini yang paling buruk ya nih ya, dia menjaplak karya orang lain. Jadi seseorang sudah nulis susah-susah, kemudian kamu jiplak begitu saja. Nah itu sangat dilarang. Tiga ini. Jadi misalnya ada data seperti ini, datanya itu kamu sampaikan saja apa adanya. Yang penting kamu bisa menjelaskan kenapa hasilnya seperti itu. Kalau ini mungkin masih umum ya, ini masih kesalahan-kesalahan umum. Yang paling gawat yang terakhir ini, plagiarisme. Nah ini yang ada bimbingan saya yang ketahuan plagiarisme, misalnya nanti ada yang ketahuan plagiarisme, itu sebetulnya ada peraturan rektornya, ujiannya diulangi gitu. Ujiannya diulangi, nyusun skripsi dari awal. Ada itu. Jadi saya harap teman-teman ini terhindar dari plagiarisme ini. Baik, itu tadi tentang kiat-kiat penyusunan. Sekarang strategi mencari jurnal tujuan. Nah, untuk lulus di PTIK itu Anda wajib submit atau dengan persetujuan pembimbing ya. Misalnya pembimbingnya menyetujui, submitnya nanti aja dengan catatan harus punya surat pengantar dari pembimbing. Nah, untuk lulus dari PTIK itu cukup ini submit ke Jurnal Nasional ber-ISSN. Dia grade-nya paling rendah ya, Jurnal Nasional ber-ISSN. Namun Jurnal Nasional ber-ISSN ini ada kemungkinan dia tidak kontinuitasnya rendah. Suatu saat dia jurnalnya tidak berlanjut lagi seperti itu. Jadi amannya kamu membuat, kalau misalnya kamu submit kemudian terbit, submit sekarang, kemudian terbit bulan depannya lagi ujian, ya wes aman. Kalau misalnya seperti ini, kamu submit sekarang, kemudian ujiannya 6 bulan ke depan gitu, 6 bulan ke depan. Sebelum kamu ujian, jurnalnya sudah tutup lah, seperti itu kan kamu harus submit lagi. Nah itu amannya kamu ambil yang nomor 2 ini. Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6. Yang paling bagus itu Sinta 1. Bawahnya Sinta 2. Bawahnya lagi Sinta 3, Sinta 4. Kalau anak PTIK S1, itu saya yakin Sinta 3 tidak kesulitan. Sinta 4 itu tidak kesulitan. Sinta 6 kegampangan, ya janganlah. Sinta 4 lah minimal. Yang bimbingan saya loh, yang lain monggo ngikut bimbingannya masing-masing. Malah ada ya yang mengarahkan ke international conference, itu ada ya. Ya cukup berat juga, harus misalnya conference-nya di Bali gitu ya, harus berangkat ke Bali. Itu dulu sebelum pandemi. Kemudian selain ini ada internasional biasa itu, bukan yang bereputasi, itu bisa diakses di sini daftarnya, Directory Open Access Journal, doaj.org. Pilih yang paling cocok gitu, salah satu, saya pengen submit ke sini. Tapi ini nanti kalau saya bilang gini, ujung-ujungnya semuanya ke IJ ya. Kita itu sebetulnya punya 2, ada IJ yang Sinta 3 itu, dan ada JOIF, di Journal of Information Vocational Education kalau tidak salah. Pengelolanya Pak Aris. Nah itu kalau tidak salah Sinta 6. Monggo itu kalau, wah saya enggak bisa translate ini, kesulitan translate, enggak pinter bahasa Inggris, tapi pengen segera lulus gitu. Nah itu bisa submit di situ, tapi tergantung
persetujuan dari pembimbing juga. Misalnya pembimbing akan menilai artikelmu itu sebetulnya bagus kok dimasukkan ke Cinta 6. Nah, mungkin itu urusanmu dengan masing-masing pembimbing. Kalau saya sendiri biasanya saya kumpulkan jadi satu grup gitu ya, satu grup kemudian kita review satu-satu kalimatnya sampai benar-benar layak atau readable atau terbaca seperti itu. Minimal terbaca lah, grammarnya nggak harus benar-benar banget gitu. Kemudian berikutnya ada internasional bereputasi, ada banyak itu, ada Scopus, Web of Science, ada IEEE, ada Springer, ada EBSCO. Nah itu kamu kalau bisa submit di situ, itu kamu nggak usah ujian. Ada itu peraturan rektornya. Berhasil terbit di Scopus atau Web of Science, kamu tidak usah ujian. Tapi proses menunggu ini kan lama sekali. Submit Agustus itu bisa jadi terbitnya Januari atau Februari tahun depan. Bisa jadi seperti itu. Kalau untuk database bereputasi ini, seperti Scopus Web of Science ini, kalau yang kamu buru adalah cepat lulus dengan kualitas tentunya, itu ya ini tidak usah submit ke situ, tapi submitnya ke jurnal yang saya sebutkan tadi, DOAJ atau Sinta 1 sampai Sinta 6. Ini cukup dijadikan referensi saja. Tapi beberapa pembimbing biasanya akan menilai, wah ini artikelnya layak itu sebetulnya di submit di jurnal Trindex Scopus seperti itu. Nah itu monggo, itu bisa didiskusikan dengan pembimbing. Yang penting cepat saja, yang penting tidak molor gitu. Nah ini proses-proses sebelum melakukan submission, biasanya kamu adalah mencari halaman author guidelines, petunjuk untuk penulis. Kemudian kamu download template yang disediakan. Jadi tidak semua jurnal template-nya sama. Ada yang konsul ke saya mau submit ke jurnal A misalnya, tapi pakai template-nya IG ya itu berarti kurang membaca gitu ya. Jadi cari dulu informasi di jurnal tujuan, download di situ. Kemudian sesuaikan template-nya. Kemudian yang terakhir itu buat username, identitas harus menyertakan afiliasi sebagai mahasiswa Universitas 11 Maret atau graduate student 11 Maret University atau ditulis Universitas 11 Maret, jangan diterjemahkan ini. University of 11 March gitu jangan. Nggak tahu nanti indeksnya tidak naik. Kemudian kedua pembimbing dituliskan dalam artikel tersebut. Nah, pada saat mensubmit artikel itu dalam proses menunggu terbit itu Anda akan direview oleh reviewer. Reviewer akan mengirimkan ini semacam komentar kritis gitu, bukan berarti langsung ditolak gitu ya. Biasanya disuruh revision required. Itu adalah ketika menghadapi proses seperti itu, kamu harus ini memperbaiki sesuai saran reviewer. Misalnya kamu tidak setuju gitu, jangan emailnya reviewer nggak dibalesi, jangan. Kamu kemukakan argumenmu, kenapa kok saya tidak setuju. Menurut saya teori ini betul, menurut saya seperti ini, contohnya seperti itu. Tidak masalah, saya pernah juga seperti itu. Reviewernya ya menerima saja. Kemudian setelah revisi, itu kamu kirim kembali artikelnya ke jurnal tersebut, biasanya disertai artikel yang lama yang berisi koreksian. Nah, ini saya akan menunjukkan, kelihatan ya ini ya. Ini artikel saya masih draft sih, masih draft belum terbit. Meneliti tentang pemanfaatan ini
Raspberry Pi atau komputer mikro untuk meningkatkan ini, kemampuan psikomotorik dan kemampuan troubleshooting. Ini kalau kamu baca sebagai judul skripsi, biasanya judulnya ini ya, peningkatan kemampuan psikomotorik dan troubleshooting menggunakan project based learning dengan bantuan Raspberry Pi di SMK bla 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 bla. Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, ini apakah saya tulis seperti itu? Kalau saya tulis seperti itu, wes jelas ini abstraknya langsung ditolak. Jadi pinter-pinteran ngolah judul aja. Caranya ngolah judul bagaimana? Nah, itu memang dibutuhkan pengalaman sih, memang dibutuhkan pengalaman yang cukup lama menulis, tapi saya yakin teman-teman di sini kan semuanya punya pembimbing ya. Pembimbingnya dikonsultasi gitu, Pak, saya mau submit artikel judulnya yang saya mau submit artikel skripsi untuk jadi jurnal, itu judulnya bagaimana ya Pak? Contohnya seperti itu. Atau mohon koreksi judulnya. Biasanya kan diarahkan, tidak mengkopas apa yang ada di judul sama persis itu. Jangan, bahaya itu. Kemudian abstrak, ini saya masih terlalu panjang nih, berapa ya ini? 240, di bawah 250 ya. Tapi harapannya adalah 200 kata. Ini masih bisa disingkat lagi. Nah, kemudian introduction. Setelah introduction, theoretical foundation atau landasan teori. Nah, Anda bisa lihat di introduction sampai theoretical foundation ini tidak ada rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat, itu tidak ada ya. Saya tidak bikin subtopik sendiri, tapi itu tadi saya masukkan ke sini, ke paragraf ini. Di salah satu paragraf di dalam bagian dari paragraf ini ada itu saya sebutkan tujuannya apa, rumusannya bagaimana. Jadi tidak saya buat poin-poin gitu, tidak. Kemudian ini rencana penelitian atau semacam penelitian yang relevan. Nah, ini cukup saya ceritakan paragraf saja. Melalui referensi dari riset-riset sebelumnya, artikel ini memilih Raspberry Pi sebagai alternatif media belajar untuk network operating system, sistem operasi jaringan. Untuk mengukur keberhasilan penerapan Raspberry Pi dalam riset ini, beberapa eksplorasi dilakukan. Antara lain mengukur perbedaan antara siswa yang menggunakan virtualisasi dan siswa yang menggunakan Raspberry Pi. Nah, ini sebetulnya ini sudah termasuk kebaruan. Jadi sudah menceritakan kebaruan yang akan saya lakukan dari 7 penelitian sebelumnya. Nah, ini tahunnya 7 dari mana? Nah, ini ada nomornya. Ini penelitian ketiga, penelitian keempat, kelima, penelitian keenam, penelitian ketujuh, penelitian keduanya mana ya? Nah, ini penelitian kedua. 6, ding, sorry. Saya sudah menunjukkan kebaruan dari 6 penelitian sebelumnya. Kalau yang ini cuma teori pendukung, rujukan pertama. Contohnya seperti itu. Jadi kamu ceritakan masalahnya di mana, solusinya bagaimana, penelitian relevan, kemudian kebaruan. Itu jadi satu introduction, satu bagian dalam introduction. Kemudian theoretical foundation isinya landasan teori tadi ya, landasan teori. Kemudian metodologi. Metodologi di sini saya menceritakan prosedur penelitiannya bagaimana, langkah-langkahnya itu. Prosedurnya, kemudian kemampuan psikomotoriknya saya petakan apa yang akan dilakukan dengan Raspberry Pi dari kemampuan psikomotorik ini. Contohnya seperti itu. Kemudian metode analisis datanya bagaimana, kemudian hasilnya sekarang result and discussion. Nah, ini
Hasilnya seperti ini, setelah menggunakan Raspberry. Jadi pretest 61, posttest 70. Pretest 60, posttest 65. Ini kalau kamu membaca skripsi di kakak tingkatmu, nilainya tidak seperti ini, nilainya 100 gitu. Dari 50 jadi 100. Luar biasa itu peningkatannya. Ini saya ngambil data di 3 SMK, Sawit, SMK 2, SMK Sukoharjo. Yang saya ambil dari 3 SMK ini, yang nilainya paling rendah yaitu Sawit. Jadi nilainya ya memang segini, saya masukkan apa adanya. Memang nilainya mereka setelah di posttest dapatnya segitu, ya tidak saya jadikan 100. Jadi yang penting bisa menjelaskan kenapa nilainya segitu. Kemudian apakah peningkatan ini signifikan atau tidak. Misalnya peningkatannya tidak signifikan gitu ya, itu kamu bisa bahas dari segi lain, misalnya tingkat kelulusan. Oh ternyata walaupun nilainya dari 60 menjadi 70, ternyata tingkat kelulusannya mencapai 86%. Daripada yang satunya 60 menjadi 65, KCS sidik ya, 70 sama 65. Tapi yang lulus banyak yang 70, bisa dieksplorasi dari faktor-faktor lain sebetulnya. Jadi tidak harus semuanya nilainya kok meningkat gitu, tidak harus. Kemudian ini discussion biasa, Anda sudah paham. Lah ini ada future works. Kalau di apa namanya? Di skripsi namanya apa ini? Saran ya. Saran namanya. Di sini namanya future works. Kemudian saran ini menjelaskan penelitian saya ini bisa diapakan lagi toh. Kalau di sini saya menceritakan ini kan baru digunakan untuk sistem operasi jaringan, masih bisa digunakan untuk praktek membuat web server, membuat database misalnya seperti itu. Ya ceritakan saja. Jadi saran itu bukan saran untuk peneliti, saran untuk pengguna sistem, saran untuk guru, bukan seperti itu. Itu deskripsi tidak apa-apa tulis seperti itu, tapi di jurnal saran lebih ke apa yang dapat dilakukan dari data-data yang kamu dapatkan ini. Seperti itu. Kemudian referensi tidak ada masalah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan siang ini. Referensinya saya ngambil dari sini. Cukup lama ini, mungkin kamu cari e-booknya mungkin sudah banyak ya ini. Writing for Academic Journal sama ini menembus jurnal ilmiah nasional dan internasional. Ini mungkin e-booknya sudah banyak ini. Belum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Wah, Pak Hafid, background-nya keren. Silahkan, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan mungkin. Yustika, apakah topik artikel ilmiah harus sama dengan topik skripsi? Poin masalahnya ialah kami menemukan conference yang sedang call for paper, namun tema yang diberikan sangat jauh dari topik skripsi. Artikel dengan topik berbeda dari skripsi. Sebetulnya tidak kurang pas ya. Misalnya begini, maksud saya kurang pas itu adalah begini. Saya jawab ya. Misalnya skripsi saya bikin jaringan nirkabel dengan infrastruktur mesh misalnya. Tapi artikel ilmiah saya bikin, nah ini terjadi di bimbingan saya 2013. Dia skripsinya bikin seperti itu, bikin jaringan berbasis mesh nirkabel. Tapi artikel ilmiahnya bikin e-commerce toko batik. Nah itu nggak nyambung sekali, jauh sekali tuh. Si Jine bahas jaringan, artikel ilmiahnya bahas buat apa namanya toko batik, e-commerce untuk toko batik. Ya terbit, dua-duanya terbit.
kebetulan dia terbitnya artikel itu lebih terlambat dari sidangnya dia sidang duluan terus artikelnya terbit. Jadi tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau artikelnya terbit duluan. Nah, itu kan isinya berbeda ya. Berbedanya sangat jauh sekali gitu. Mungkin kalau perbedaannya sedikit gitu ya. Misalnya bikin skripsinya bikin website untuk UKK online misalnya atau UTBK online atau ujian kompetensi kejuruan online. Skripsinya itu ya, pengujiannya pakai TAM gitu ya. Tapi artikel ilmiahnya bahas metode-metode perbandingan selain TAM. Nah, itu tidak masalah. Itu seperti punyanya Rangga, Mas Rangga 2015 dan Mas apa ya, Mas Reza 2015 juga. Reza itu artikel skripsinya bikin smart home. Smart home dengan sederetan uji fungsional. Tapi dia artikel ilmiahnya bikin nge-review aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuat smart home. Tidak apa-apa, tidak masalah. Beda topik ya, tapi dia masih nyambung ya, masih berkesinambungan gitu. Yang paling penting ini, yang ditulis di artikel ilmiah itu adalah dirimu sendiri dan pembimbingmu, dua pembimbingmu. Kemudian di skripsi sama, kamu pembimbingnya 2 orang sama. Yang nggak boleh adalah kamu artikel ilmiahmu nulis sendiri, terus skripsinya sudah punya pembimbing, terus mengklaim bahwa itu adalah syarat untuk mengajukan sidang. Lah, seperti itu tidak boleh, karena tidak membawa nama pembimbing. Nah, mengenai batasan sejauh apa temanya harus sama antara artikel ilmiah dan skripsi, itu saya kembalikan ke masing-masing pembimbing sebetulnya. Tapi saya pernah seperti itu. Mas Rangga itu ya, Mas Rangga, Mas Reza, Mas 2013 ada Mas Aji, kemudian ada lagi siapa lagi 2014, saya lupa. Yusuf apa ya? Itu temanya juga seperti itu. Jadi skripsinya bikin apa, tapi konversinya dia berbeda. Tapi masih dalam satu lingkup yang sama. Maksudnya tidak skripsinya gawe jaringan kok publikasinya tentang multimedia, kan orang nyambung itu, nggak nyambung. Atau bikin e-commerce toko batik tadi kan blas-blas nggak nyambung sama sekali. Kecuali kalau seperti ini, skripsinya tentang jaringan, tapi publikasinya tentang multimedia yang membahas media untuk belajar jaringan komputer. Lah itu masih nyambung itu, masih tidak masalah. Ya, ini perlu diketahui ini ya, Mbak Yustika, sejauh apa ini perbedaannya. Misalnya masih dalam satu lingkup atau saling melengkapi, saya pikir tidak masalah. Tapi perlu didiskusikan itu dengan pembimbingnya. Apakah dengan topik yang berbeda itu menyebabkan semakin molor atau justru tidak? Nah, itu juga perlu diperhitungkan. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup ya, Mas Febri? Tolong di screenshot ini. Tolong ditampilkan dulu sebentar, 1 detik. Semuanya. Pak Tentara nggak ikut ini. Nah, ya nggak langsung hilang juga, belum di screenshot. 1 detik, 0,1 detik gitu deh. Ayo semuanya teman-teman tolong ditampilkan. Wah, enak sih nganggo masker bareng. Lagi di kampus apa di mana itu? Oke, terima kasih.
Terima kasih sudah cukup. Baik, tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Untuk bimbingan saya tinggal dulu di tempat ya. Kita masih ada satu kegiatan. Saya tutup. Untuk umum saya persilahkan untuk bagi yang masih ada kegiatan, saya persilahkan untuk melanjutkan kegiatannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hafid, ngajar Pak? Halo. Halo, ngajar Pak? Yoi Mas. Yowis, monggo Mas, lanjut matur nuwun ya. Oke. Saya tak minum sebentar ya, teman-teman. Iya Pak, monggo Pak. Oke Pak. Cek. Ada suara saya nggak? Ada. Oi Tan. Titan kalau nyalain kamera kayak tadi mirip itu anjir. Apa namanya? Yang ospek. Iya, sumpah mirip banget. Frankie nggak tahu kan masih di kantor pos. Halo. Saya mau share screen lagi ya ini. Iya Pak. Ini tinggal bimbingan saya tok atau ini. Nggih. Mau cerita tapi ya malu juga ini. Loh kok masih recording? Ini kalau dihentikan gimana Mas? Hilang enggak? Langsung berhenti Pak, langsung auto nyimpen. Stop aja ya, di stop gitu ya. Iya.